Ah, game kedua nih guys. Seram buat RRQ Hoshi. Apa itu? Map terang. Ya. Oh. Map terang. Match kedua nih guys. Iya. RRQ melawan RBL. Game yang kedua. Mana 1-0 tadi. Match yang pertama akan berakhir RBL menjadi menang, kemenangan guys, milik 1-0. siapa. Tapi seperti biasa nih kita Sama batas nggak dulu sih RRQ ya? kekompakannya ini. Kita mau dengar dulu semua kali. Viva! Viva! Dreams! Dreams! Kalau begitu FPL Arena, mana suaranya? Puasa-puasa tetap semangat ya, tapi kita melihat juga bagaimana early game yang tadi sempat dipegang goldnya sama RRQ ya, tipis-tipis tapi Terang tapi sih sekarang bener. mereka bermain Maaf agresif. ya, Jok. Ya, dan memang map bisa terang untuk Rebellion, tapi secara pemberi badan di garis depan ini hanya akan Iya. mengandalkan Vincent. Dan kita tahu nanti tugas Vincent banyak, tahan badan. Dia harus bisa nge-retribution juga, dia harus bisa menangin teamfight. Sebenarnya mirip ya, dari RRQ juga mereka punya irat gitu buat di lini paling depan. Wait, ada satu flicker tadi sudah terlihat namun sekarang di bagian bawah. Bunny Kitty sepertinya mendapatkan sebuah kesulitan loh. Iya, ditekan terus ya karena kita tahu bagaimana Bruno menang range lah di atas dari Kari. Ya, lebih pendek sedikit untuk karinya dan bahkan dia bermain dengan cukup agresif. Yep. Flying tackle ke depan. Lumayan nih. Smoke hadir. Dan sekarang di bagian bawah masih cukup adem ayem karena semua pun mundur kembali dan masih ada pattern farming yang dilakukan oleh masing-masing jungler. Yes, dan cuma ada satu purify Om nih dari RBL. Ya, ada di tangan D juga ya, jadi masih ya dia respect jangan sampai terkena Way of the Dragon, dan ini dia dari set talent yang sudah kita lihat AudiTC dengan emblem mage, Swallow dengan assassin. Jadi kedua mid dan juga roamer Rebellion akan mencoba untuk bermain agresif. Yep. Fatal juga udah dibawa oleh D ya. Ini mengakibatkan nanti kita lihat ya seperti apa lagi tambahan damage-nya. Ya, dan persyaratan untuk Selena ya mereka harus bisa pegang early game-nya sih. Dalam posisi offense. RRQ sih menang. Kalau defense itu berat dan satu abis Oro connect Banana. Oke, di atas Kar sendirian ada dua player yang harus dihadapin. Mungkin cukup tertinggal dari sisi level karena sekarang di area dari tackle-nya sebenarnya perebutan yang terjadi. Barusan habis Oro-nya connect dan Ya dimakan aja. Detonas welcome dia berhasil menelan ke arah dari Irat yang memang terjebak dan tersebut. Brusco harus mengeluarkan lagi ke arah satu flicker dan 4 player dimiliki oleh RRQ ada di area tersebut. Mundur. Shunpo tepat waktu hampir aja itu ketembak Astral Spear. Tapi ya Detonas Welcome tepat waktu di saat turtle-nya udah mau di-retry. Yap. Dan itu menyelamatkan jelas ya untuk retribution bagi Rebellion juga. Dan jangan lupakan bagaimana Abyssal Arrow yang juga tadi hit. Yang connect yang memudahkan Detonas Welcome untuk bisa masuk. Kombinasinya nikmat banget ya, Mbak. Yep. Dia hanya terdiam di situ, langsung ditabrak, langsung ditelan. Padahal masih jam 4 loh. Belum. Tapi yang udah ada tuh dari skin Benedetta. Nah loh. Ini special MPL, dapetin diskon 30% di minggu pertama. Di udah punya Hasclaw. Oke? Belum menit ketiga loh. Keren sih ini. Kok gue dapetnya kalau main itu menit 5 ya? Beda dong Pak. Beda Lu ya? kalau di situ udah di panggung MPL. Kalau gue di kill loh. Bener. Kalau lu D-nya defeat kayaknya deh. Tapi untuk sejauh ini belum ada first blood yang terjadi Om. Tapi kayak pasifnya tuh agresif gitu loh. Bener, dari RRQ mereka ingin maju ya, tapi selalu ada Abyssal Arrow, ada Abyssal Trap yang bisa ngepantau mereka. sakit Ya, amat. dari Rebellion ya mereka menunggu di kalau jadi ya nanti bisa join team fight. Atau mereka menunggu nanti semisal ada di area turtle yang diinisiasi oleh RRQ, mereka akan masuk karena mereka punya Detonas Welcome. Dan Phantom Step di sini juga diwajibkan untuk bisa tepat 4 waktu ya, bawah. untuk bisa menggocek lagi. Tapi barusan ditembak Nggak dan bisa. sudah pundak dari Bunny kita ada di bawah. Ada 4 Ya, player kena. yang bersama Ya, dan kena. sekarang sudah mulai connect pula misalnya Ice Ya, dikeluarkan. kena. Akankah Di berhasil mendapatkan 1 poin. Tapi dengan adanya pergerakan lewat The Way of Dragon udah langsung dikeluarkan di lapisan. Ditelan Balik, lagi. anjir. Mencoba untuk bisa melakukan hal yang sama. Bisa tadi melihat ada Detonas Udah Welcome cukup. tepat di depannya. Tapi mendadak ada di bagian bawah dan 5-4. merubah segalanya. Yap, dan itu dia. Karena Udah, kita Cok, dapat cukup, Banana anjing. yang berhasil juga memberikan damage optimal. Sehingga, tapi lihat Karsnya udah mulai turun gunung. Waduh, Karsnya hadir juga nih. Gak pengen kalah dengan rotasi yang udah dilakukan pula. Ditembak kali Bunny Kitty. Satu yang terakhir. Masih selamat. Dan Nice gagal banget. untuk bisa Nice play. mendapatkan Bunny Kitty. Wah itu ya, the power of lifesteal juga tapi Aji. Oke. Bunyi Kitty sembarangan anjir recall-nya. Masih berhasil digocek. Astraliko sudah dikeluarkan. Bahaya Tapi banget nih. Tartal menjadi milik dari Rebellion. Saya yang deg-degan loh. Wow. Oke, team fight yang panjang ya memang terjadi bagian bawah tadi.
Kita melihat bagaimana usaha Body Cutie yang ingin melakukan recall hampir digagalkan, namun dibadanin ternyata. Yap. Tugas dari Brusco yang berjalan dengan semestinya. Oke. Tapi ada keuntungan lah buat Rebellion ya setelah mereka kehilangan 2 pemain mereka. Turtle yang ditukar juga. Dan sekarang kita melihat bagaimana Cars ini udah mulai kalah dari segi mobilitasnya atas dari Banana. Nah ini yang membedakan dengan game yang pertama. Di game ini kita melihat bagaimana Banana jauh lebih berani untuk bisa hadir di lane yang berbeda. Beda dengan Tamus yang harus jalan, ini kan dia punya efek dash untuk Benedetta. Dan bedanya juga ini Irat gak bakal mudah dipanis seperti di game 1 tadi kan. Dia lebih punya durability yang tinggi ya. Kita melihat bagaimana kedua XP laner ini sama-sama memiliki modal item attack ya. Buset, dimakan. Dragon yang tepat waktu. banget Mengakibatkan sih. pergerakan yang dimiliki oleh Vincent. Langsung menggila dengan sangat cepat, tapi ternyata Vincent yang itu berhasil selama bisa apa, Cok? keluarkan. Clay, Clay, Kitty, dimakan Brusco Clay, mencoba malah untuk ngejauhin, tapi anjir. gagal, tapi bola pertempuran yang kembali terpecah. Astaga. Irat yang tertinggal satu yang terakhir. Mengakibatkan Irat hilang di area tersebut. Bahkan sekarang Brusco-nya bisa nggak bertahan. Tidak. Aksi balasan dari Rebellion. Wah, ini Vincentnya kalau kata map disuruh putar balik. Ternyata berbalik arah, memberikan damage sumbangan dan dapat double kill dan gak berhenti. Orange buff sekarang dimiliki oleh Vincent Om. Ya, ini sangat-sangat rugi sekali. RRQ mereka sudah all in ke Vincent yang sepertinya tadi hampir tumbang. Tapi ternyata out of nowhere, dia selamat dan bahkan dia kembali untuk mendapatkan double kill. Dan di bagian atas gagal lagi untuk bisa mendapatkan ke arah satu. Outer turret dilemparkan tapi Banana masih berhasil selamat. Iya, ini outer turret di bawah juga udah dikantongin sama Dinya juga masih aman aja. Tapi ya, game fact by GoPay. Pertama kali dalam sejarah MDL Indonesia, Bunny Kitty adalah pemain yang berhasil mendapatkan 7 award sekaligus. Wow, Buset, 7 ya. 7. Week 3 MVP, 4 rookie monster, 6 MVP. Wow, itu rame banget ya, sampai finals MVP juga. Ini individual pencetak sejarah juga, tapi pertempuran kembali terjadi. Brusco? Coba lihat Brusco Brusco mati sih. Dan Turtle-nya kembali menjadi milik dari Rebellion. Ini Irat kenapa, Cok? Retrinya Retrinya. tidak bisa melakukan apapun dan sekarang ada satu Abyssal Arrow lagi udah mulai connect. Iran yang pergi ke arah karena bolanya terlalu sakit. Retribution dari Vincent yang juga kembali membuat dari Rebellion memimpin di game yang kedua. Teror-teror Astral Sphere dari juga Abyssal Arrow. Ini membuat dari RRQ mereka semakin susah untuk melakukan pergerakan Om. Ya, dan juga Bunny setiap kali dia ingin maju, selalu ada teror yang lain. Abyssal Arrow, Missile Expert yang dilepaskan Vincent. Ini membuat dia nggak bisa memberikan damage-nya secara sepenuhnya. Waduh, ini dengan jarak tertentu nikmat banget loh. Abyssal Arrow connect, Missile Expert dikeluarkan, tertarik sendiri. Tertarik sendiri, benar. Dan juga langsung di follow up dengan volley shot. Come to Vincent. Waduh. Dan ini makin luas lagi kan. Dari hitboxnya, dari nantinya Astral Sphere dan juga Abyssal Arrow akan semakin mudah connect harusnya. Ya, dan Banana baru saja ter-pick off tadi. Iya. Wah, ini cukup berbahaya ya karena Dinya juga udah semakin snowball dengan menghancurkan turret-turret walaupun hanya ada satu assist saja loh. Iya, tapi lihat bagaimana Vincent bermain sebagai garda terdepan. Di belakangnya ini disokong dengan full damage. Sadar gak kalian? Ini full damage semuanya nih. Dari roamer, dari midnya. Iya. Oke, Vincentnya nabrak arah siapa dan Irat kembali menjadi menu buka puasa untuk di hari ini. Kenapa? Karena sekarang dikeroyok habis-habisan. Irat selesai. Yap, targetnya sekarang udah mulai Ini RRQ dilakukan sama nggak ada Rebellion serem-serem adalah yang mempercepat gini. dulu. Tadi sempat pilih-pilih kan. Sekarang siapapun yang ada di lini depan, telan aja udah. Iya, karena secara mereka sedang menang item ya. Yep. Yang lumayan juga. Dan ini adalah kondisi yang terbaik untuk draft bagi Rebellion. Mereka menang di early game. Yang di plot memang mereka harus bisa menang berkat kehadiran dari Selena bersama dengan Novaria. Dan Cars juga. Ini menunjukkan bahwa oke, dengan hero Pakito yang juga sudah di buff, ini punya potensi untuk split push dan juga memberikan damage besar mengincar bagian belakang. Oke. Dan ya yang dilakukan oleh Banana ya ini coba untuk ya mirror aja split pushnya karena cukup sulit juga untuk bisa melakukan peperangan dan Bunny Kitty ini dalam keadaan cukup tertekan sih. Hati-hati Bunny. Aduh. Bunny. Langsung ditampol begitu saya dan Bunny. Itu dia. Sendirian terjebak. Yang duanya Ditampol masuk selesai dan lagi. pergerakan di area Lord begitu sulit untuk RRQ. Waduh, itu emang benar-benar juga memang nggak ada yang bantu buka vision juga Betul, ya. Dia cukup betul. sendirian juga dan ada kesempatan untuk Rebellion bisa mendapatkan Lord yang pertama. Ya, dan lihat bagaimana pressure-nya selalu masuk dari Rebellion. Mereka tetap bermain dengan cukup pasif. Waduh, dikeroyok kayak begini nih. Mau pergi kemana dan Cars? Selesailah sudah, mendapatkan 1 poin kill, tapi Valentina kembali terjebak untuknya masih dilindungi begitu saja. Dan Clay masih berhasil bertahan, ada lagi satu player yang menjadi menu tajil. Dan juga langsung disikat habis-habisan, tapi Brusco masih berhasil pergi. Yep.
tersisa. Ayam Brusco sih ternyata ngebadan ya, ini ya masih boleh-boleh ya. Ini mereka oke mundur kembali Dari di mana Vincentnya. tanker aja. Juga harus tetap mempertahankan Phantom Source sudah langsung dikeluarkan, damage begitu besar juga udah langsung dihasilkan, tapi untungnya ada Anai for Anaya, kalau tidak masuk ke pelukan barat lagi loh tadi tuh. Yap, ini udah ready sih. Astralsphere. Buset, menjadi orang terdepan ini capek banget untuk Irat ya. Kepok mulu dari tadi. Iya. Dan mereka nggak ada healer masalahnya ini. Iya, itu dia pembeda ya. Pembeda di mana mereka nggak bisa nahan damage dari Astral Sphere secara terus-menerus. Dan juga bukan hanya dari Astral Sphere. Arrow ya. Dari arrow-nya yang memang benar-benar menjadi faktor penentu. Yap, Lord dan coba lihat Detonas welcome ada di bagian siapa lagi akan menjadi korbannya, tidak. Vincent cukup sabar. Masih kenyang sepertinya. Oke, tapi satu wave lagi di tengah bakal coba untuk dikawal. Astral Echo curian dari Clay juga mencoba untuk maju sway low. Dan ternyata menjadi target namun damage-nya nggak cukup. Clay-nya satu yang terakhir, Clay. Untuknya pasti bisa selamat. Membuat kita deg-degan melihat dengan sedikitnya HP yang dia miliki. Wah, itu Tiup banget juga sih, ya. hampir bisa di take down lagi, tapi ya kita melihat untuk satu base turret di bawah hancur nih. Ya, satu base turret yang hancur dan juga kita nggak melihat bagaimana potensi dari RRQ. Ini untuk bisa melakukan farming, mereka sekarang mau kemana? Di top lane itu kalau sampai nyebrang dari sungai juga jelas sudah akan ada yang nyamper ke atas. Dan di bagian bawah, minion dari Rebellion ini masih jalan. Dan sekarang fokus mereka ada di bagian tengah. Kita lihat seperti apa Abyssal Arrow akankah bermanfaat untuk serangan yang akan mereka lakukan. Karena dengan Abyssal Arrow kadang ada inisiasi yang tidak direncanakan gitu. Iya. Kalau connect langsung sikat aja kalau bisa. Itu dapat kena gitu ya. Tapi ini udah makin sulit sih. RRQ mereka udah harus bermain di dalam satu base mereka. Tembakan-tembakan juga terus terjadi. Ya, dan dari goldnya ini semua keunggulannya dipegang memang oleh Rebellion. Dari itemnya gak terlalu banyak yang berubah sebenarnya. Ada Radiant yang dipegang oleh Irat, yang lainnya masih tetap hampir sama sih. Apalagi dengan Kari, dengan full attack speed item yang masih dengan Golden, Corrosion, dan juga ada satu Demon Hunter Sword. Yap. Jadi ini mereka butuh waktu ini untuk bisa menumbangkan Vincent. Mereka harus cari cara bagaimana agar Vincentnya ini bisa langsung ke burst down. Iya. Dan sekarang nih, bootcamp yang dilakukan sama Kars tadi, ini nggak bisa dilakukan hal yang sama dengan RRQ. Karena visionnya kebuka banget tadi. Wow, satu lagi Montes udah langsung dilakukan dan Kars tidak bisa diselamatkan. Tapi Nggak ada bisa satu nih. hal ya. Flicker Way of Dragon tidak ready di saat Lord yang sekarang udah Ini mulai ready-nya. disentuh oleh pemain-pemain dari Rebellion. Yap, dan kehadiran mereka sangat-sangat terlihat jelas karena ada migrasi tadi di bagian bawah. Terlihat 5 player berjalan bersamaan. Yap, itu nice pick off banget. Ngebaying time bagi RRQ untuk bisa set up di Lord ya, karena memang mereka butuh waktu untuk bisa set up. Yap, itu tadi dari bawah ke atas ngabuburit mereka kayaknya ya. Iya benar. Ramean kayak begitu. Dan pertempurannya harusnya terjadi sesaat lagi karena di bagian atas. Ada bisa orang yang udah connect. nice banget. Mulai mendekat. Nice Tapi banget Lord Brusco, yang menjadi milik sumpah dari itu orang. sih. Tidak, pertempuran kembali terjadi balas sekarang Swallow-nya berhasil Sumpah si dihancurkan. Brusco mahal, Dia cok. kena ujung Electro Final Blow tadi ya dengan damage per second yang cukup tinggi juga. Sehingga Swallow harus hilang untuk pertama kalinya dan target Detonas Mahal tadi itu nggak asli. ke Irat. Ya, kena ke Chow tadi ya, ke Brusco. Jadi mereka harus menunggu untuk Rebellion, sementara Lord memang jatuh ke tangan RRQ, tapi lebih ke ngebaying time. Ini agar Bunny Q itu bisa dapetin item dia. Iya, bisa dapat keuntungan seperti pakai kode promo dari aplikasi ringan di GoPay. Itu keuntungan yang sekarang dipegang juga sama RRQ nih. Mereka dapat Lord, mereka punya nafas lagi untuk bisa mengembalikan keadaan. Ya. Sementara memang ini D-nya, damage yang bisa diberikan ya. Ini besar banget. Tapi kita tahu bagaimana Rebellion juga, kalau mereka sedang dalam posisi defense, ini mereka gak bisa clear wave dengan cukup cepat. Mereka butuh waktu dan mereka bagus untuk pick off, bukan untuk posisi sedang behind. Yap. Paling ngandelin dari Swallow ya, dari combo Astral Meteor, Astral Sphere-nya. Tapi sekarang udah mulai dikembalikan keadaannya. Gold yang tadi sempat tertinggal juga udah mulai dikejar tipis-tipis. Tapi Lord-nya nggak akan dimaksimalin lebih jauh lagi. Karena clear dari D ini udah cukup cepat ya. Yep. Oke. Dan dari tadi juga Brusco luar biasa ya bagaimana inisiasi yang dia lakukan, selalu menjadi opener yang cukup baik juga. Namun kita tahu Abyssal Arrow untuk menyerang sangat bagus, untuk defense rada sulit. Dan satu lagi ini gold yang memang sudah mulai bisa dikejar ya oleh RRQ Hoshi. Kita mulai tadi ada defisit 6.000, sekarang tinggal 1.000. Berarti mereka sudah mulai on par. Minus mereka adalah mereka harus berjaga-jaga, jangan sampai ada super minion yang berjalan dari bottom lane. Karena bottom lane ini kan penting banget. Kita tahu bagaimana super minion untuk di patch yang sekarang, di meta yang sekarang, ini penting banget untuk bisa di-clear. Oke. Dan ya ini PR lagi sih, ini Banana mau di mirror juga susah ya. Karena Kars dari tadi juga dimakan terus-terusan kan. Dikembalikan keadaannya. Walaupun vision memang cukup luas dari Rebellion dengan adanya spamming-spamming dari Astral Sphere.
Tapi ini nggak ngebuat dari RRQ gentar loh Iratnya. Waduh, Iratnya sendirian loh. Tapi ini akan menjadi sebuah pancingan saja Kak karena Brusco sudah terlihat posisinya. Oke, PR untuk Rebellion. Macro play sekarang sudah mulai dimainkan oleh Banana. Dia nge-push untuk di area top lane dan harus bisa di mirror juga, diamankan oleh Kars. Karena mau gak mau, ini harus bisa ninggalin dan mereka bakal sama-sama dorong antara lane jauh atau lane dekat. Ditanggulangi lumayan itu. harusnya ya, tapi ya Berasa, Cok. Ngebuat dari Banana udah mulai kehilangan dari segi HP-nya juga. Dan justru RRQ Iya juga sih ini. Mengikuti. mereka tuh kalah dari segi lane-nya aja sih di bawah. Ya, Nah, jadi PR besar lagi nih buat menyamakan dulu nih dari segi wave-nya. wave super minion ya, Iya. yang ada di bagian bawah juga dan ya sementara Banana masih ada di area top lane-nya. Ini untuk lordnya yang bisa menjadi salah satu penentu juga apakah akan bisa didapatkan oleh Rebellion sekarang. Karena mereka butuh untuk kemenangan ini dan mereka harus berhati-hati karena setup tadi itu ada di 10 detik kurang waktu lordnya hampir spawn. Oke. Ya tapi balik lagi nih target dari Vincent mungkin nantinya Detonas Welcome di saat Iratnya ya. Karena Oppressor, Wrath, dan Retribution kan damage-nya juga cukup besar. Jadi banyak banget kontes-kontes yang tadi bisa dimenangkan oleh Iratnya juga. Tapi ya untuk Lordnya sekarang udah di setup duluan ternyata oleh pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Dan balik lagi, Karsnya masih ngejalanin PR yang cukup besar dengan adanya lane yang terdorong di area top lane. Oke, Brusco mencoba untuk mendekatkan dirinya ke arah dari Vincent. Vincent akankah nice banget bener Brusco. dari Brusco dan mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran di mana Vincent sekarang langsung Bukan. Retri. Retri. Irat ke direct itu semuanya walaupun harus membuat dirinya lejap di area tersebut. Wah, Retribution yang ternyata Wave Dragon mendekatkan Vincent terhadap Lordnya. Retribution di zone point membuat kali ini Rebellion mendapatkan Lord yang akan disummon nantinya. Wow, misi berhasil Loh, ya. kosong kah? Menjadi buah si malakama untuk Brusco harusnya. Iya. Thanks to Brusco bisa jadi disampaikan oleh rekannya apabila itu tadi berhasil. Yep. Tapi barusan bisa saja disampaikan oleh Rebellion karena menghantarkan Vincent dekat ke arah Lord. Karena Detonas Welcome tadi udah dibuka juga. Udah Dan dibuka Wave juga. Dragonnya nungguin Detonasnya beres kan. Dan ternyata lebih dekat lagi ya buat Iya. ke lordnya dan ya. Yep. Toilet armor untuk Irat juga untuk menangkal damage dari Astral Sphere-nya. Dan dari goldnya sebenarnya sudah mulai dikejar RRQ tapi mereka harus bisa menahan Lord yang sekarang. Oke, Vincent bergerak di bagian tengah. Tapi untuk sekarang Swallow dan juga beberapa lagi rekannya siap untuk bisa melakukan sebuah poke damage. Tapi barusan Iran udah kehilangan cukup banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya membuat SP-nya semakin lemah lagi. Iran satu yang terakhir tapi untungnya masih bisa tertahan. Yap, dia ada regen juga ya tadi yang ngebuat akhirnya dia punya tambahan dari segi HP. Tapi satu wave akan dikawal kembali di area tengah. Oke, di bagian tengah mereka semua sudah mulai berkumpul. Misalnya spell langsung dikeluarkan begitu saja. Kars masih bersembunyi. Karena kalau bicara clear cepet juga di sini ada Banana ya. Yap. Ya, bisa bantu bersihin wave dengan begitu sigap. Tapi ya ini ngelihat dari Rebellion yang sekarang dalam posisi ofensif Om. Oke, Rebellion memang dari posisi ofensif, tapi ketika mereka mendapatkan Lord yang tadi, ini mereka sudah bersusah payah. Menurutku mereka harus cepat nge-end game-nya sebelum RQ dapetin tempo mereka. Oke, ada Detonas Welcome yang udah langsung dikeluarkan. Abyssal Arrow udah mulai connect Patrick. juga. Bahkan tuh sekarang Banana mencoba membuat sebuah pergerakan tapi malah Play. membuat Free menghilang di area tersebut 4 melawan 5. Petrify-nya gak connect karena ada Purify. Itu yang ngebuat dari sliding tackle D-nya bisa mundur dan ngasih hit balasan lagi dan akhirnya yang ada di depan itu Clay tadi. Ya, dan Clay yang harus tumbang juga dan ya ini posisi yang tidak diinginkan oleh RRQ tanpa adanya burst damage magic di belakang. Yap, mereka masih berusaha untuk bisa menghancurkan lagi satu mid base turretnya. Dari base turret yang mereka perjuangkan, harus mereka pertahankan. Abyssal Arrow-nya nggak connect ke arah manapun, tapi trapnya tadi udah memberikan sebuah damage tambahan lagi ke arah Brusco. Ya ini spinning light wheel PR sih. Tadi dibuka Slow di depan ya. kan ngasih slow jadi nggak ada yang mau mendekat juga. Dan nahan juga dari segi wave-nya agar tidak masuk terlalu dalam. Dan akhirnya RRQ walaupun dengan adanya gempuran Lord, tadi dengan adanya Clay yang terpick off, mereka masih bisa mempertahankan dua base turret mereka Om. Ya, mereka masih terlihat cukup tangguh juga selama mereka belum terpick off dan Web ini dia. Detonas Welcome-nya berhasil langsung menelan dan sekarang pertempuran akankah terjadi karena beberapa saat lagi Lord-nya akan Dapat muncul. tuh. Tapi Brusco berhasil lagi menendang ke arah Vincent di mana Vincent yang sekarang berhasil lagi dihancurkan. Akankah mereka melanjutkan pertempuran ini karena D-nya malah terjebak di area tersebut. Nice banget ini. Membuka kesempatan. Jendela Yuk, bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk, bisa. Nice. Untuk bisa pergi tapi malah berhasil langsung dibakar. Menghilangkan langsung 3 player yang dimiliki oleh Bisain. D-nya tadi Ini serba bisain. salah. Dia mau slide ke belakang ada Tapi lagi bawahnya satu hati-hati loh. ya. Dan akhirnya dia maju tapi sekarang dua pemain tersisa dari Rebellion
Mampukah mempertahankan atas gempuran yang dilakukan oleh RRQ dengan 5 pemain yang ready? Oke, 2 melawan 4. Karena untuk Irat dia berfokus bisa mendapatkan langsung ke arah dari Lordnya. Akankah ada pergerakan yang agresif yang akan langsung dilakukan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh RRQ. Karena mereka tepat berada di depan garis pertahanan. Tapi Jangan Karsnya mati aja, bersama jangan dengan mati, Audi yang menggunakan Selena masih bisa mempertahankan base-nya sejauh ini. Oke, tapi jangan lupakan juga bagaimana minion di arah bawah udah mulai terdorong tipis-tipis. Dan Irat ini masih bersusah payah ya untuk ngasih damage ke arah Lordnya. Butuh waktu ya. Iya. Dengan damage dari Fredrin, tapi ini dia. Ketika para pemain RRQ sudah berada di area dari Lord Pit dan sudah berhasil untuk mendapatkan Lord tersebut juga. Lord yang sangat penting, Evolve Roll. Dan ini bakal dimainkan oleh RRQ Hoshi dan bahkan Lordnya sudah langsung spawn. Iya, langsung tepat waktu berjalan ke arah middle. Bunny kita juga udah siap dengan adanya Wind of Nature di dalam tubuhnya. Yep. Tapi kita akan melihat bagaimana defensif yang akan dilakukan oleh Rebellion. Karena Gold memang di menit-menit segini udah nggak jadi pengaruh untuk Betul, item betul. ya. Iya. Tapi ini menandakan bahwa RRQ udah mulai megang kendali. Yap, tapi spell yang dimiliki oleh beberapa pemain Rebellion masih aktif sejauh ini. Brusco belum punya flicker. Kita lihat momen seperti apa akan berhasil dia ciptakan karena sekarang Iratnya kehilangan cukup banyak SP. Tapi barusan ada Detonas Welcome udah langsung dikeluarkan, Mati membuat Irat. Iratnya langsung terjebak kehilangan dari mortalnya. Akankah ada satu Winter Transit tadi yang membuat dirinya berhasil selamat tapi ternyata tidak. Karena membuat itu Iratnya tipis kedua-duanya. kehilangan tersebut. Ada 2 player tadi seperti yang udah langsung Baik. kehilangan cukup banyak SP. Brusco-nya satu terakhir Brusco. Masih ada Konsil dan Rebellion masih bertahan. Yap, satu arrow yang tadi connect menuju ke arah Clay. Dia langsung sigap untuk adanya Immortal juga di dalam tubuhnya. Defensif bisa dilakukan dan gamenya masih berlanjut di menit ke-21. Ya, tapi serangan balik. Nah, ini RRQ RBL tadi ngeri berhasil menangkan gini menahan nih. serangan dari awal milik Rebellion dan sekarang mereka sudah membawa game ini sampai di menit yang ke-20 ke atas. Ini menunjukkan bahwa mereka punya potensi untuk bisa memenangkan game yang kedua juga. Tinggal bagaimana mereka eksekusinya jangan terlalu ke dalam. Dan kita bisa melihat dari replay presented by Samsung Galaxy. Dan ya di sini dari Vincentnya berhasil untuk mendapatkan Irat yang langsung dibawakan dilempar ke area base milik Rebellion. Dan dengan gak adanya garda terdepan mau gak mau memang di sini dari RRQ dipaksa untuk mundur. Dan kita bisa bilang Lord berikutnya ya kembali. Lord akan menjadi salah satu faktor yang menentukan siapakah yang akan mendapatkan game yang kedua. Yep. Dengan tadi terlihatnya momen sebelum ini di mana mereka kehilangan cukup banyak player dari Rebellion ya. Harusnya mereka udah bisa mengantisipasi nih. Serangan seperti itulah yang membuat mereka tadi kocar-kacir. Yep. Oke, satu hal yang pasti. Rebellion mereka harus sadar kembali itu setup 10 detik sebelum Lord spawn. Dan mereka kemakan sebanyak 2 kali. Ini harus menjadi satu perhitungan lagi, satu kalkulasi yang mereka patut garis bawain setebal-tebalnya tuh. Yep. Tapi ya kalau ngelihat dari segi turretnya ya, Mhm. ini RRQ masih tetap megang loh ya, dibalikin keadaannya. Dibalikin, Ya ya. kan mereka mempertahankan tadi tengah tuh mati-matian banget. Seperti dari in-game yang kita equipment juga lihat ya, Ini udah full item ya. udah full item semua tinggal ganti-ganti aja dan ternyata cuman di doang nih sama Vincent yang unggul tipis aja. Dan bahkan mungkin dari Bunny Kitty yang sudah gak punya sepatu lagi lah, full damage item. Yep. Ini untuk arah RQ sekarang. Plus sekarang Brusco punya flicker, ini yang harus diwaspadain oleh Rebellion. Yap, dan targeting dari Brusco memang dia selalu konsil, ini ngarah ke belakang. Ya. Dia nyari yang namanya Swallow dan juga di Iya, ini Immortal udah jadi item wajib gak sih? Immortal, Winter, ganti lagi Rose Rose Gold. Gold, Rose Gold, ganti Guardian Helmet. Tapi ya kalau ngelihat dari segi mapping juga sekarang kontrol masih dipegang sama Rebellion ya. Terlepas juga mereka dalam posisi yang lagi cukup menekan dan juga vision yang kembali terbuka dengan cukup lebar dengan adanya Swallow dan Audi TV. Yep. Mereka juga harus tidak boleh lupa ya. Kalau pergerakan dari Benedetta ini akan sangat berbahaya sekali untuk bisa melakukan sebuah speed push. Namun sekarang Brusco udah menggunakan konsil gagal untuk bisa mendekat. Yep. Dan D-nya juga masih terbilang cukup aman ya. 23 menit hanya satu kali terpick off saja. Begitupun dari Bunny Kitty. Ini 2 gold laner akan menjadi titik tumpu damage nantinya di saat fight. Yap, barusan sudah terkonek pula. Satu Abyssal Arrow-nya udah langsung dikeluarkan. Irat masih menjadi orang terdepan. Abyssal Arrow dikeluarkan kembali, ditembak kembali, konek ke arah Clay. Tapi pertempurannya masih tetap stay ada di area dari Lordnya. Dan sekarang Aduh, Bunny Kitty. terkena dari Abyssal Arrow, ditembakkan begitu saja. Tapi Vincent ya, ada Ya. satu Detonas Welcome, dia pergi ke arah mana? Karena langsung mencoba untuk bisa menelan. Sedikit lagi yang tersisa, pertempuran yang kembali terjadi tersebut. Tapi Vincent yang kehilangan cukup banyak MP. Bahkan untuk sekarang akankah dirinya sempat bisa mengeluarkan satu tapi ternyata ada pergerakan dari satu Astral Spear yang berubah segalanya, bahkan pertempurannya masih terus berlanjut. Oke. Dan sekarang coba lihat ada beberapa player dan Brusco-nya satu yang terakhir membuat Brusco langsung menghilang. Oke, dan
Dan bahkan kali ini hanya misalkan 3 pemain saja dari RRQ Hoshi. 4 yang ready dari Rebellion dengan Lord yang berhasil mereka dapatkan dan Swelo kali ini. Yang mensecure Lordnya. Defensif seperti apa yang akan dibawa oleh RRQ karena Lord sekarang sudah tersummon di area bottom lane Om. Wow. Team fight yang memang cukup panjang tadi dan ternyata dari Rebellion mereka memaksimalkan semuanya meskipun dari goldnya sekarang memang bisa dikejar oleh RRQ tapi sudah mulai swing kembali ke Rebellion dan mereka tinggal mengawal untuk evolve Lord. Dan dari RRQ ini adalah cooling down time yang mereka butuhkan juga. Mereka harus nge-buying time menanti Banana dan juga Brusco untuk kembali spawn. Ini 2 pemain yang penting. Waduh, ini menjadi hal yang sulit seperti untuk RRQ. Kita lihat saja seperti apa nantinya pattern defense yang mereka milikin. Karena bisa Oronya udah mulai connect lagi. Untungnya itu masih cukup jauh jaraknya. Swelo mencoba untuk bisa mendekat, ditembakkan lagi. Ada Dim jadi orang terdepan. Baratnya Vincent hadir lewat tengah walaupun pergerakannya masih Aduh. jauh. Tapi sekarang satu terakhirnya Kleja masih berhasil bertahan. Banananya harus balik lagi menuju ke arah satu area defense yang mereka miliki. Tapi Dinya berusaha untuk bisa mengajukan langsung ke arah satu base yang mereka punya. Hanya saja Budik itu berhasil dihancurkan. Dan Rebellion Aduh. 2-0. Wow, Banteng Biru membawa hal yang baru di minggu yang Ngeri kedua. sih. Membuat kali ini RRQ Hoshi harus terseruduk. 2-0 didapatkan. Hadirnya D ternyata tidak membuat Rebellion defeat. Ternyata ini menjadi distraksi. Wow. Untuk membawa kemenangan dengan 2 poin tanpa balas. Oke, Rebellion lewat Vincent bersama